parkir motor 5.000. Kalau di sana 3.000 parkir motor. kurang lagi. Sepeda 1.000. Jadi kemarin kita yang dari grup Goes itu sejumlah 117 sama kami 119 itu apanya per anggota itu 30.000 dan termasuk itu tiket masuk, konsumsi snack dan konsumsi ya grup konsumsi sederhana tadi Cuma snack lah intinya. yang untuk door prize dan lain-lain itu mas sawiran kita di sampai yang membantu di door prize sampai alhamdulillah. Kebetulan karena ini zaman-zamannya tahun politik ya, itu dari Pak Haji Wawan yang kemarin berpikir ke sana, dia akhirnya ya bantu juga, alhamdulillah. Jadi kalau memang yang murah meriah di kebun binatang gitu lah. Cuman sekarang di kebun binatang kita kalau mau lihat itu jauh-jauh sih ya, dengan kayak waktu itu. Jadi kita kalau andai kata naik kereta yang muter-muter itu bayar 10.000 katanya, 10.000 kan cuma lewat-lewat doang gitu kan. Jauh-jauh. Tapi kalau untuk rekreasi untuk apa di sini kemarin kita berlatih perkemahan Semarang, itu masuk pintu masuk bila ke kiri udah di tempat luas itu enak di situ. Tempatnya rindang, pohon-pohon enak. Itu luar biasa. Kalau di situ memang bisa beda rupa. Berapa per orangnya 10.000 maksudnya? Kalau di Cibubur itu jadi kalau masuknya per orang 10.000, parkir motor 5.000. Kalau mobil 10.000 itu jadi ngitungnya gitu. Terus kalau di dalam kan ada permainan bayar sendiri masing-masing modelnya gitu. Misalnya kita mau naik kereta ya ada wahana permainan, ada kereta cuma muter nggak jauh ada. Misalnya mau ke Taman Kelinci ada, mau berenang ada. Jadi di luar itu bayar sendiri ya. Kayak di Jakarta mungkin juga yang mau itu bayar sendiri. Namun demikian ya dua tempat itu kemungkinan dan jumlah anggota kita berapa sebelumnya? 26 ya. 26 ya. masalahnya kalikan 2 itu. Ya kalau itu mau itu di sananya nanti kita ya kita itu aja nanti kita dua menit belum binatang dulu udah kan ya. Kita dulu waktu kopdar ini doang sebelum arisan. Marisan kita cikal bakalnya terbentuk ini berbinatang sama ini Taman ini. ya mau banyak ini mumpung bisa diagendakan mungkin bisa dihitung kembali akhir tahun umpamanya untuk apa kan kita Iya Pak Dir, untuk tanggapannya memang yang minimal kita ada gambaran awal lah. Misalnya kalau kita mau perencanaan ada gambaran awal. Jadi nanti kalau misalnya kita agendakan minimal kan apa yang harus kita persiapkan, ya kan? Karena nanti kaitannya kan satu pasti dengan anggaran. Sebagai contoh saja ini juga contoh ini kan bisa menjadi gambaran. Dan kayak kemarin yang untuk yang arisan istri itu dia setiap karena dia kasnya udah gede, jadi dia ngambil dari uang kas sekian untuk anggota. Jadi seorang anggota itu disubsidi dengan aturan misalnya untuk konsumsinya. Kalau tanpa uang kas berarti kan dia iuran. Contoh nggak iurannya
uang kayak tambahan misalnya anggota tambah anaknya, itu tadi ngitungnya begitu, jadi dicapnya ongkos masuknya berapa, terus konsumsinya berapa. Karena kebetulan kemarin untuk masuk itu kita bikin kolektif, jadi nanti yang bayar panitia, karena dari situ panitia dapat duit. Misalnya kalau di atas 100 kita dapat diskon 25%. 25% itu kan sebenarnya masih uang kas gitu loh. Nah itu sebenarnya strategi untuk memutar uang aja sebenarnya. Jadi otomatis yang nanti uang dari anggota tambahan aja menambah untuk ya itu perputaran aja sebenarnya, lebih tadi kayak gitu. Itu kalau yang ada dana. Tapi kalau misalnya kita nggak ada dana, kita modalnya kayak yang SME kemarin, yang pokok masuk bayar sendiri-sendiri, karena kita tadi kita bikin sederhana, jadi bayar sendiri-sendiri, hanya panitia kita menyiapkan untuk snacknya dan konsumsi. Dan snack dan konsumsi waktu itu waktu SMP kita awalnya gini, tadinya mau setiap alumni saya kenakan sekian gitu kan, ternyata di luar itu ada 40 plus gitu kan. Sekarang diketik dulu yang sekiranya mungkin dia akan menjadi donatur, dia dulu gitu kan. Oke, beberapa masuk donatur gitu kan. Saya bikin estimasi anggaran untuk belanjanya. Misalnya kemarin saya hitung kasar, misalnya untuk snack dan konsumsi saya hitung 30.000. Anggota kita berapa nih yang daftar gitu kan. Anggap anggota sekian yang memungkinkan daftar, itu udah ada penjajakan kita. Oh yang di Jabodetabek yang daftar sekian, udah estimasi. Karena yang kita daftar waktu itu langsung suruh tulis kalau kalian daftar sekaligus dihitung kamu daftar berapa orang gitu, karena panitia membutuhkan data itu untuk konsumsi tadi gitu. Itu kita perlu gitu. Jadi minimal kalaupun kita nggak, ibaratnya kalau ada kurang ada lebihnya kan kita nggak terlalu jauh-jauh gitu Pak De. Nah, termasuk kayak misalnya kayak kita mau Kopdar Candi, walaupun mungkin sifatnya benar pure terbuka, tapi kita usahakan nanti juga ada data awal. Data awal tuh jadi tadi misalnya ini yang daftar yang ada greget sekian, anggapkan misalnya yang daftar 50, ya kita estimasikan naik turunnya, berarti minimal 50 dong kita siapkan gitu kan. Itu harus tetap dipertimbangkan. Terus masalah dana tadi kembali lagi, kalau di agenda kita itu ada sponsor, ada orang dalam donatur, itu kita gali dulu. Misalnya ini ada wacana, siapa yang kira-kira bisa dijamin, kita japri. Misalnya kita dapat nih, misalnya Mas Agung sanggup sekian, misalnya 500.000 gitu. Mas Siji adanya 500.000, terus yang lain 100 dan lain-lain gitu kan. Terus yang lain nanti udah deh anggaran kita butuh sekian, kita butuh saweran nih misalnya gitu kan. Nah mungkin yang saweran itu yang akan menjadi jadi rapat utamanya, karena nggak mau kan menutup gitu. Karena kalau berarti kita sebagai penyelenggara mau nggak mau kita mau tombol gitu, itu pahitnya gitu ya kalau kita ngadain kegiatan. Tapi kalau kita mungkin sifatnya terbuka tanpa ada konsumsi, kita mau bikin yaudah nanti kita makan bareng aja model kayak di Monas, bisa aja gitu loh. Tapi ya tadi kembali lagi harus kita data dulu. Ini kalau misalnya sekian yang hadir sekian bagaimana pada saat kondisi berada di lapangan, ternyata banyak kita konsumsi kayaknya ya nggak pas banget gitu, misalnya kurang ya mau nggak mau kan kayak kita waktu di Ragunan kan, ya kan iuran mau beli minum misalnya gitu kan, tetap harus ada yang make up gitu. Jadi minimal yang menjadi panitia ya berusaha seolah-olah lebih lah, kita seolah-olah kita siap control gitu. itu sekilas yang ada di gambaran di saya gitu Ade. Saya merasakan itu. Kemarin sempat bilang gini, teman-teman bilang gini, kalau jadi panitia ya siap rugi. Aku balikin, bukan masalah siap rugi Mas, kita setiap ada pertemuan emang kita selalu begitu bilang gitu kan. Tapi kan kita juga harus punya strategi dong, aku bilang gitu. Kita perang tapi punya strategi ya, bilang gitu. Jangan terus main nyelonong aja gitu kan. Makanya perlu lah, berarti aku bilang tadinya aku bikin proposal nggak dianggap deh. Proposal buat apaan? Ini kan cuma acara gini-gini doang, dia bilang gitu. Mas, masalah proposal bukan acara gini-gini doang, itu bentuk pertanggungjawaban dari panitia. Satu, keduanya kita kalau nuwun, berarti kita mau nyari donatur nih tadi. Kan misalnya mau minta ke Pak D, kan lo minta kalau nuwun dulu, ini lepas ada acara ini, mohon pertimbangkan gitu. Acaranya begini-begini, tujuannya ini, kan enak
tapi dibeberkan gitu. Jadi proposal itu bukan masalah formal nggak formal, tapi lebih ke masalah tanggung jawabnya. Itu memang jadi dilema masalah yang satu ngomong begini, tak balikin lagi ke panitia. Jadi saya ada panitia berlapis tadi. Jadi di pengurusan reuni itu ada panitia berlapis. Jadi pertama ada panitia inti, jadi ini pengurus yang memang seolah-olah inti dari yang selama ini aktif dan peduli, itu yang kita masuk ke panitia inti. Terus ada panitia pengurus alumni. Nah kalau kayak arisan gini berarti kita pengurus arisannya, paguyubannya gitu deh. Jadi di luar pengurus paguyuban kita ada lapis lagi kan. Jadi yang intinya ini seolah-olah ini yang menggodok per tahap gitu. Adik saya juga seperti itu. Kenapa saya bikin seperti itu? Sebenarnya salah satunya tadi bahwa di lapisan bawah ada suara, tahap kedua ada suara lagi, tapi keputusan nggak diambil dari satu pimpinan. Nah itu salah kayak dewannya gitu deh. Nah itu lebih efektif dan selama ini berjalannya maksimal. Jadi ya mohon maaf kalau saya panjang lebar menyampaikan, tujuannya sebenarnya biar akhirnya lebih enak lagi, lebih enak, nggak merasa ini membebani si A, B, terus yang jelas nggak dicap gitu Pak. Kadang-kadang ini yang maunya si A gitu. Udah, jadi kalau di kayak di alumni saya tuh udah ada, jadi soalnya ada dewannya. Dewan itu yang panitia aktif tadi. Itu soalnya ini yang paling berantasi pada saat ada masalah yang nggak bisa sampai di pengurus, naik ke level dewannya, gitu Pak. Jadi kalau dari sini keputusan akhirnya itu bukan kesepakatan ketuanya, bukan kesepakatan bersama ini maksimal dengan pertimbangan ABC. Yang ngomong kayak gini, mungkin menurut versi si A-nya ini jelek nggak begini, tapi dari sisi lain dia melihat enggak, kita ambil positifnya ini gitu. Nah jadi dari situ memang ternyata hasil akhirnya di luar harapan kita. Jadi soal aturan kita cuma dapat segini, kita bisa di atasnya. Ekspektasinya harapan kita lebih bagus Pak. Itu pengalaman yang benar-benar saya alami gitu. Jadi saya berharap ini gambaran, mungkin kalau seandainya memungkinkan bisa sebagai sebagai acuan awal lah. Mungkin kita bisa melakukan lebih baik lagi gitu, karena kan kita juga melihat pendapat yang lain. Cuma gambaran aja, saya buat gambaran aja yang pernah saya lakukan itu seperti itu gitu Pak. Hadirin Bapak-Bapak Ibu